Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didara Rizky Ramadan dengan NIM 0222114686. Di sini saya akan memaparkan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Knowledge Management yang diampu oleh dosen pembimbing yaitu Mas Rahmat Rian Hidayat. Nah, baik, berikutnya saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu bagaimana memperluas dan mengembangkan konten pengetahuan yang sudah ada agar tetap relevan dan bermanfaat bagi jangka panjang. Yang kedua yaitu strategi yang akan digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari penggunanya. Yang ketiga yaitu pentingnya budaya organisasi dalam mendukung keberhasilan implementasi manajemen pengetahuan. Yang keempat yaitu membangun budaya untuk mendukung berbagi pengetahuan dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu di era informasi saat ini, menjaga agar konten tetap relevan dan bermanfaat adalah tantangan penting bagi banyak organisasi. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan dengan cepat usang atau tergantikan dengan informasi yang terbaru, yang jika tidak diperbarui secara cepat dapat menurunkan nilai konten sendiri. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan strategi yang proaktif untuk memperbarui dan memperluas konten pengetahuan yang sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu memperluas dan mengembangkan konten pengetahuan yang sudah ada agar tetap relevan dan bermanfaat bagi jangka panjang. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu kualitas konten, yang kedua analisis tren, yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi, yang keempat yaitu membangun komunitas online pengetahuan. Baik, selanjutnya poin pertama yaitu kualitas konten. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu kejelasan dan ketetapan informasinya. Pastikan konten disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan memberikan informasi yang akurat yang relevan bagi audiens. Yang kedua yaitu sumbernya terpercaya, menggunakan referensi atau data dari sumber yang relevan, kredibel untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap konten kita. Yang ketiga yaitu struktur yang mudah dibaca, membuat struktur yang mudah dibaca yang terorganisir dengan baik, seperti pembagian paragraf, subjudul, dan poin penting agar memudahkan audiens pengguna mencari informasi yang terkait dari konten kita. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua yaitu analisis tren. Di sini juga ada 3. Yang pertama pemantauan topik populer, menggunakan alat analisis seperti Google Trend atau analitik platform yang lain untuk mengetahui topik yang sedang diminati audiens sekarang. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan pengguna, analisis umpan balik dan permintaan pengguna untuk memahami topik yang paling dicari atau yang paling FYP atau masalah yang sering dihadapi penggunanya. Yang ketiga yaitu fleksibilitas adaptasi, beradaptasi dengan tren yang berkembang agar konten dapat terus-menerus menarik minat pengguna dan memberikan solusi yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi. Pada zaman sekarang AI semakin berkembang. Gunakan teknologi AI untuk merekomendasikan konten terkait dengan sesuai preferensi dan kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu interaktivitas dengan konten. Tambahkan elemen interaktif seperti infografis, kuis yang dapat yang dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, keterlibatan audiens dalam memperkaya pengalaman belajar pengguna. Poin selanjutnya yaitu membangun komunitas online pengetahuan. Yang pertama yaitu forum diskusi atau grup komunitas. Sediakan ruang di mana pengguna dapat berbagi ide, pengalaman, atau bertanya mengenai konten yang kita buat, konten yang kita bahas. Yang kedua yaitu kolaborasi dan kontribusi pengguna. Dorong pengguna untuk berkontribusi dengan mengirimkan ide, artikel, atau contoh kasus yang dapat dipublikasikan sehingga konten tetap berkembang dan dinamis. Selanjutnya yaitu strategi mendapatkan umpan balik pengguna untuk memastikan bahwa konten pengetahuan yang telah ada tetap relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang. Tidak hanya penting untuk terus-menerus mengembangkan dan
memperluasnya, tetapi juga secara aktif melibatkan audien dalam proses pembaruan dan penyempurnaan konten. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama yaitu survei pengguna, yang kedua yaitu pemantauan interaksi pengguna, yang ketiga yaitu social media listening, yang keempat yaitu wawancara atau diskusi secara kelompok. Nah, untuk 4 poin sendiri, yang pertama yaitu survei pengguna. Survei online menggunakan pernyataan tertutup atau terbuka untuk mengumpulkan umpan balik pengalaman pengguna. Yang kedua yaitu pemantauan interaksi pengguna, menggunakan alat analitik untuk melacak bagaimana pengguna berinteraksi dengan konten kita, seperti durasi waktu yang dihabiskan atau bagian konten yang paling banyak diakses. Yang ketiga yaitu social media listening, memantau percakapan pengguna di media sosial tentang konten yang dipublikasikan untuk memahami reaksi dan persepsi pengguna. Yang keempat yaitu wawancara atau diskusi kelompok, melakukan wawancara secara mendalam atau diskusi untuk mendapatkan wawasan lebih dalam serta pandangan pengguna terhadap konten kita. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pentingnya budaya organisasi dalam mendukung keberhasilan implementasi manajemen pengetahuan. Untuk memastikan konten pengetahuan tetap relevan dalam menghadapi perubahan yang secara cepat, diperlukan pendekatan holistik yang terintegrasi. Budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, berbagi informasi, berbagi inovasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi organisasi. Di sini ada 3 pentingnya budaya organisasi. Yang pertama yaitu mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi untuk berpartisipasi dalam manajemen pengetahuannya. Nah, selanjutnya budaya berbagi pengetahuan. Membangun budaya yang mendukung berbagi pengetahuan di organisasi sangat penting untuk keberhasilan manajemen pengetahuannya. Budaya yang terbuka, kolaboratif, dan saling mendukung mendorong karyawan untuk berbagi informasi, pengalaman, dan wawasan. Hal ini memungkinkan organisasi berinovasi, meningkatkan kinerja, dan beradaptasi lebih cepat dengan perubahannya. Nah, di sini ada langkah untuk membangun budaya berbagi pengetahuan. Yang pertama yaitu menyediakan pelatihan dan dukungan. Organisasi perlu memberikan pelatihan terkait berbagi pengetahuan seperti penggunaan alat kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan manajemen pengetahuannya. Yang kedua yaitu menciptakan sistem yang memudahkan akses pengetahuan. Organisasi harus menyediakan platform atau sistem yang memudahkan karyawan atau teman kerja untuk menyimpan, mencari, dan berbagi pengetahuan seperti intranet atau sistem manajemen kontennya. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk mempermudah kolaborasi. Nah, memanfaatkan alat digital seperti Microsoft Teams untuk memungkinkan karyawan berbagi informasi secara real time. Nah, di sini saya akan memberikan testimoni terhadap mata kuliah Knowledge Management. Yang pertama, saya sangat senang karena mendapatkan teman-teman yang bisa kolaborasi, yang bisa berbagi pengetahuan. Yang kedua, saya mendapatkan dosen yang interaktif, yang terbuka terhadap mahasiswanya. Harapan saya yang pertama, teman-teman bisa mengimplementasikan pengetahuan tersebut pada mata kuliah Knowledge Management. Dan untuk dosen pembimbing Mas Rian, semoga tetap terbuka kepada mahasiswa, berinteraksi kepada mahasiswa dalam pengajarannya, dan semoga Mas Rian, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.